kalau kita nggak bisa ngejelasin nanti malah kita diserang. Iya, malah kita diserang. Jadi kalau ibu bisa menjelaskan, ya silakan aja. Kalau ibu nggak bisa menjelaskan terus ibu ngomong, jadi rame. Tuh gara-gara ngasih di ijazah tuh. Iya, apa yang sakit aja kebanyakan ilmu dari Bu Ija. Baik, kita lanjut Bu ya. Baik Ibu, ayat berapa Bu? Ayat 48. Baik ya. Bu, ulangi lagi Bu yang tadi. Apa itu? Husnul Husnul khotimah khotimah. Husnul khotimah tuh di masa akhir akhir hidupnya dalam kebaikan. Akhir hidupnya dalam kebaikan. Ngomongnya jangan ini Bu ya, ngomongnya jangan salah. Jangan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah yaitu hidupnya di dalam akhir hidupnya dalam kehinaan. Husnul sama husnul beda Bu ya. Husnul khotimah Bu ya, itu akhir hidupnya dalam kebaikan gitu ya. Tapi kalau husnul khotimah akhir hidupnya dalam kehinaan gitu Bu ya. Makanya husnul khotimah. Iya, makanya Ibu Bu, makhorijul huruf tuh harus kita jelas Bu ya. Makhorijul huruf sebab pemahamannya juga kan beda kan. Kalau husnul khotimah itu kehidupannya apa Bu? Dalam kehinaan. Tapi kalau husnul khotimah itu akhir hidupnya dalam kebaikan. Itu tadi hurufnya H sama Kho. Iya. Yang husnul H. Makanya belajar makhorijul huruf Bu ya. Belajar makhorijul hurufnya. Baik. Ayat 48 Bu ya. Seperti tadi ya, kalau ila di bahasanya ila itu juga ada perbedaan kan. Kalau ila ada sidahnya itu kan kecuali, kalau ila itu kan kepada, kan itu ya, cuman beda sidah doang kan. Nah jadi kita belajar nggak usah pengen banyak Bu ya, sedikit yang penting bener ya, sedikit yang penting bener. Baik, husnul sama husnul. Baik. Ayo nanti saya baca masih pada nulis juga. saya baca masih pada nulis juga. Udah. Udah ditulis. Yang nggak hadir ini yang nanya Bu, yang belum nulis ya, yang nggak hadir. Yang hadir ya udah pada nulis. Udah. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilali faida asaba bihi may yasha'u min ibadihi idahum yastabsirun. Kalau harus dapat Bu ya, jangan yastabsirun tapi yastabsirun Bu ya. Kalau harus dapat ya, qul huwallahu ahad ya. Ibu hati-hati bacanya, jangan qul huwallahu ahad Bu ya. Kalau qul huwallahu ahad makanlah Allah yang Maha Esa gitu ya. Kalau qul huwallahu ahad baru katakanlah ya. Kalau qul itu makanlah Bu ya. Kalau qul baru katakan. Jadi jangan asal qul huwallahu ahad. Jadi berarti makanlah Allah yang Maha Esa. Masa Allah disuruh makan? Gitu Bu ya. Jadi makhorijul huruf harus dijaga Bu ya. Baik Ibu. Allah yang mengirimkan angin Bu ya. Ini ngulang kayaknya. Udah ya. Ya udah nggak apa. Allah yang mengirimkan angin Bu ya. Lalu angin itu menggerakkan awan Bu ya. Allah dari samudra Bu ya. Dari samudra air laut menguap ya sampai atas itu jadi awan Bu ya, bergumpal-gumpal jadi awan. Kemudian Allah menciptakan angin Bu ya, yaitu angin itu untuk menggerakkan awan gitu Bu ya. Itu Bu ya. Kemudian lalu awan itu dibentangkannya. Kayak sekarang ini Bu ya. Ibu, awan ini kan tuh bergumpal-gumpal Bu ya, di atas itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibentangkan sehingga merata. Merata nggak pada saat ini? Sampai di Jakarta merata kan?
siapa yang membentangkan? Allah. Ya. Siapa yang membentangkan awan itu? Allah gitu ya. Jadi Allah itu lalu awan itu dibentangkannya, yaitu kepada Allah, Bu ya. Jadi Allah yang membentangkan awan, Bu ya. Sampai seluruh Jakarta awannya terbentang gitu ya, dibentangkan sama Allah awannya, kemudian turun hujannya juga merata gitu, Bu ya. Yang memerintahkan hujan turun siapa? Allah, Bu ya. Kemudian itu di langit, Bu ya. Jadi dibentangkannya di langit, Bu ya. Langit itu artinya atas, Bu ya. Langit itu artinya atas ya. Allah bersama gitu ya. Allah itu di langit ya. Jadi enggak kudu-kudu langit itu sampai mentok ke ininya, Bu ya. Jadi langit itu kan umpamanya awan itu kan enggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi di sini sebutnya di langit kan, turun dari langit kan. Nah gitu, Bu ya. Jadi langit itu artinya atas, Bu ya. Atas ya. Atas, kemudian di atas langit ada langit, di atas langit ada langit gitu, Bu ya. Kalau langit artinya atas Gitu, Bu ya. ya. Iya, atas gitu. Iya kan nggak terlalu tinggi sampai ke menempel Iya. langit ya, Bu ya, kalau Enggak, awan. iya, tapi kan di sini disebutnya dari langit kan. Gitu, turun dari langit gitu, Bu ya. Jadi langit itu ya di atas gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Nah, kemudian, Bu ya, dibentangkannya di langit. Di langit kan? Iya. Bukan di langit yang jauh sana, Bu ya. Artinya di langit di sini di atas, Bu ya. Jadi harus jelas, Ibu. Maaf, Bu ya. Mungkin ibu-ibu pada baca enggak gitu ya, yang namanya menyampaikan pelajaran itu harus jelas, Bu ya, nggak boleh abu-abu. Jadi supaya dipahami sama si pendengar itu, Bu ya. Kalau abu-abu jadi si pendengar juga bingung gitu, Bu ya. Jadi harus jelas gitu ya, walaupun sedikit dapat pelajaran tapi jelas gitu ya. Kalau jelas kan yakin itu, Bu ya, nggak pakai abu-abu. Kalau abu-abu saya menyampaikan ibu bingung nantinya. Jelas, Ibu ya. Baik ya. Dan kemudian ya sebagaimana dia di sini Allah ya kehendaki ya. Jadi sekehendak Allah gitu ya, menurunkan hujannya gitu ya. Kemudian dan dia di sini Allah, Bu ya. Tadi juga sebagaimana dia kehendaki kan, dianya di sini Allah. Sebagaimana Allah kehendaki ya, di mana turun hujan. Kalau nanti, Ibu ya, di terusannya yaitu Allah mengirimkan hujan itu ke tempat yang tandus ya. Tapi ini kan kita di sini kan nggak tandus juga, Bu ya. Malah sampai banjir gitu ya. Nah, itu bukan kesalahan Allah menurunkan hujan ya. Allah itu menurunkan hujan itu sudah seimbang dengan kebutuhan di bumi gitu, Bu ya. Nah, kenapa jadi banjir? Itu ulah tangan manusia gitu, Bu ya. Jadi sesuai kebutuhan bumi, Allah menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan bumi gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok di bumi Indonesia kok banjir? Nah, karena kesalahan manusia. Di mana-mana banjir karena hutan yang disediakan oleh Allah untuk menyerap air dibakar. Gitu. Di mana sekarang nggak banjir di Indonesia ya? Semuanya banjir. Kenapa? Karena emang gunungnya pada gundul. Gitu. Gunungnya pada gundul gitu ya. Itu habis buat sawit ya. 270. Kalau sawit itu hektar. maaf Ibu ya. Kalau pengetahuan saya, Bu ya, sawit itu kan akarnya akar serabut, Bu ya. Iya. Akar serabut itu kan nggak bisa menyerap air kan. Iya. Kalau pohon-pohon yang besar itu kan akar-akarnya besar kemudian bisa menyerap air ya. Nah, jadi itu kalau pohon-pohon besar itu akar-akarnya itu jadi diibaratkan toren, penampungan. Nah, kalau sawit kan lebih senampung air. Nggak bisa. Iya, gitu, Bu ya. Jadi kenapa kok banjir? Karena alamnya dirusak oleh tangan manusia. Sebetulnya Allah menurunkan hujan itu sesuai dengan kebutuhan bumi, gitu ya. Kenapa kok saya bisa ngomong gini? Kan saya mah udah kursus. Jadi apa yang saya omongin, yang saya bicarakan itu, Bu ya memang dapatnya dari guru-guru itu, Bu ya. Enggak bisa saya menambah-nambahkan itu ya tanpa dapat ilmu dari guru-guru. Jelas, Ibu ya.
Kalau kita kok hilang ya? Enggak, saya mah alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jadi jadi apa yang dulu-dulu yang saya dapat dari guru-guru saya ya, guru-guru kursus, guru-guru taklim gitu ya. Ya ada di sini walaupun nggak semuanya, walaupun nggak 100% ada di sini gitu ya. Jadi kalau saya bicara tinggal plak-plak ya emang udah pernah ngedenger gitu ya, udah pernah ngedenger dari guru-guru saya gitu ya. Paham ya? Ya kebanyakan ya guru-guru kursus itu kan memang jelas kalau itu Bu ya, apa menyampaikan itu supaya jamaahnya, muridnya itu tidak ragu-ragu gitu Bu ya. Seperti maaf Bu ya, masalah speaker Bu ya, maaf nih ini menyimpang sedikit Bu ya. Saya dulu waktu kursus di Azhar Bu ya, yang namanya speaker itu Bu ya tidak boleh untuk selain azan Bu ya. Nah, kenapa? Sebab Ibu itu mengganggu lingkungan, apalagi tengah hari. Kalau kata bahasa saya tengah hari ngentrang-ngentrang gitu ya, kalau bahasa saya Bu ya. Gitu ya, orang lagi pada istirahat, orang lagi pada tidur gitu Bu ya. Itu bahasa saya itu Bu ya. Nah gitu Bu ya. Jadi maksudnya panas moreret apa? Panas moreret. Ya panas banget gitu Bu ya. Nah, di lingkungan Ibu ya. Ya, terus corongnya itu ke setiap arah gitu Bu ya. Terus apa namanya, kan yang lagi di situ mah yang lagi pegang mic mah kan nggak tahu kalau di lingkungan orang di lingkungan lagi ada yang sakit, lagi ada yang istirahat, lagi ada yang belajar kan nggak tahu. Iya begitu ya, makanya dulu saya mendapatkan pelajaran gitu. Tidak boleh, yang boleh untuk apa? Yang boleh hanya untuk azan. Nah kemudian komat juga nggak usah pakai speaker komat itu Bu. Kenapa? Lah karena kan azan tadi itu panggilan. Ya kan komat makan orang udah kumpul di situ. Nah, jadi kok komat juga nggak boleh pakai speaker. Kenapa? Karena pakai speaker mah tadi azan manggil orang untuk sholat. Nah dipanggil pada datang, nah udah ngumpul baru komatnya nggak usah pakai speaker gitu, untuk kayak sekarang Bu ya. Kemarin aja seminggu yang lalu udah azan masih itu mah tiap tahun Ibu. Ya baik Ibu ya, kita lanjut Bu ya. Nah ya. Dan menjadikan bergumpal-gumpal Bu ya. Apa itu? Awan Bu ya. Kemudian engkau melihat ya, engkaunya di sini kepada Rasulullah ya. Engkau melihat hujan keluar dari serah-serahnya. Nyanya kemana? Ke gumpal-gumpal awan Bu ya. Maka apabila dia menimpakannya, di sini dianya Allah ya, menimpakannya kepada hamba-hambanya Bu ya, yang dikehendakinya. Gitu Bu ya. Jadi sekehendak Allah, terserah Allah mau menurunkan di mana Bu ya. Tapi ada di ayat lain yaitu Allah mengirimkan kepada tempat yang tandus begitu ya. Tapi kalau sekarang kenapa kok nggak di tempat tandus, apa namanya, terjadi hujan dan banjir, ulah tangan manusia gitu aja gitu Bu ya. Paham Bu ya? Gimana nggak ulah tangan manusia, gunungnya gunungnya udah dibabat, kemudian tanahnya dikeruk kan? Iya, tanahnya dikeruk kan? Nah, saya tadi nonton di YouTube itu Bu ya, itu yang kemarin rame-rame apa namanya PIK 2 itu kan, itu berjalan diuruk sampai udah rata. Itu dengan kedalaman 3 meter katanya itu. Nah, itu dari mana? Dari mana tanahnya? Lah kan dari gunung-gunung. Dari gunung. Ya iya, di itu dah kan dikeruk kan Pak. Kalau kita jalan ke daerah Sunda itu Bu Subang, Iya. Iya. Gunung Nah, sampai tinggal gitu Bu ya. Di Cirebon juga ada Gunung Kuda kan ya, Gunung Kuda itu habis ya Bu ya. Kan sekarang mah ada dikontrol terus sama Pak KDM Bu ya. Kan dihentikan ya, dihentikan jadi apa namanya, memutuskan rezeki orang. Ya apa namanya, bukan memutuskan rezeki orang, emang bisa mencari rezeki dari yang lain selain nambang tanah itu gitu Bu ya. Terus daripada ngerusak apa, Bikin longsor. Itu kan bahayanya kemana-mana. Kayak Gunung Ciremai aja. Gunung Ciremai kan sekarang di kaki-kaki gunung itu kan udah banyak hotel, banyak villa, banyak bangunan-bangunan. Nah terusan kemarin
banjir di Cirebon itu. Banjir. Banjir. Sekarang sering banjir, Bu. Iya. Kenapa? Saya nulis kan di itu di komentar ya. Saya bilang hentikan itu bangunan-bangunan yang ada di hulu. Maksud di hulu kan pasti Gunung Ciremai gitu ya. Kalau nggak pengen tambah parah kata saya gitu. Terus ada yang ini, ada yang balas. bukan ada yang balas, ada yang bilang ada yang suka gitu. Udah sampai situ aja Bu ya. Nah jadi Ibu, Allah menurunkan hujan apa Bu kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kan yang dikehendakinya Bu ya. Di sini kita menghendaki nggak hujan sampai banjir gitu? Enggak kan? Iya. Kenapa? Kalau hujan aja. Iya, karena banjir kenapa? Karena ulah tangan manusia. Karena kamu banjir kalau umpamanya di Bogornya tanahnya dikeruk, terus gunung pohonnya ditebang, ya pasti banjirnya kemana? Ya ke Jakarta lah. Iya. Kemana? Cisadane itu Bu ya. Itu kenapa di sini penuh? Kali ini penuh. Kan kali ini kan datangnya dari Cisadane. Iya, hujan itu dari Cisadane ya. Kemudian kalau Ciliwung itu kan datangnya dari Ciliwung ya. Saya udah pernah ke Ciliwung ya Bu ya. Ke Hulu Ciliwung. Hulu Ciliwung itu adanya di ini Bu, di Matahari itu. Yang Matahari tempat rekreasi. Nah, kan saya kan pengen tahu namanya Curug Panjang Bu ya. Curug Panjang. Nah, terus saya naik mobil ke Curug Panjang bayar 20.000 gitu ya. Nah, itu hulunya Hulu Ciliwung. Hulu Ciliwung adanya di situ gitu. Wah, airnya hulu juga besar banget. Kalau yang sini mana Bu? Kalau yang sininya dari Ciliwung apa yang Ini dari Cisadane itu ya? Iya. Terus kalau yang ono Bu yang Iya itu Cisadane itu. Nah, Cisadane terus ke sini ada Sabang gitu. Oh, itu Iya. yang Dan jadi ini dari sono ya. iya. Jadi ini banjir ini air dari kiriman dari Cisadane ya gitu. Kalau umpamanya di Ciliwung sana emang dari Bogor dari Ciliwung, emang di sana juga namanya Ciliwung juga. Ciliwung Curug Panjang gitu ya. Nah gitu Bu ya. Jadi Ibu sini mah nggak dialiri Ciliwung ya Bu ya, cuma Cisadane. Iya, Ciliwung ada di Jakarta Timur Bu ya. Jakarta Timur tuh. Saya tuh dekat ke Ciliwung Bu ya. Saya dekat ke Ciliwung ya, cuma berapa meter aja lah gitu. Depok ya Bu ya. Apaan? Dekat Depok. Ciliwung. Iya. Dari Ciliwung ada sayang Ciliwung kan hulunya di sana di Bogor sampai ngalir ke Depok, ngalir ke Jakarta Timur itu Bu ya. Jadi hulunya di sana Bu ya. Tempat kita jalan-jalan Matahari, siapa yang pernah jalan-jalan ke Matahari? Yang Megamendung ya, Taman Matahari ya. Iya, Taman Matahari. Ya. Saya pengen tahu gitu ya, Curug Panjang namanya ya, Curug Panjang gitu ya. Iya. Kalinya gede-gede banget. Iya. Iya, gitu itu alam itu Bu, itu alam itu ya. Bogor itu Matahari. Waktu arisan RT. Saya udah beberapa kali ke sana Bu ya, udah beberapa kali. Baik, kita lanjut Bu ya. Nah, jadi tiba-tiba mereka gembira. Kenapa bergembira? Karena mereka ngintip-ngintip hujan terus, nunggu-nunggu hujan kayak petani aja, petani dulu di kampung gitu Bu ya. Kan ngintip-ngintip hujan, di sini dikatakan ngintip-ngintip hujan ya, nunggu-nunggu hujan gitu Bu ya. Sampai di sini ceritakannya Bu ya, sampai ada yang berputus asa menunggu apa Bu, menunggu hujan gitu Bu ya. Petani juga kan dulu gitu ya. Nah kemudian datanglah hujan, jadi mereka apa Bu, bergembira gitu Bu ya. Ya begitulah Bu ya. Jadi gembiranya itu lebih ya pokoknya Kalau ada hujan itu Iya. kampung langsung pada mancur. iya semua enggak. Nah begitu Bu ya. Jadi Bu, jadi hujan awal. Nah dari ayat ini hujan awalnya dari samudra atau dari laut ya. Di sini kan ditulisnya samudra ya, saya bilang samudra ya. Laut Bu ya, kemudian menguap ke atas Bu ya, kemudian bergumpal-gumpal ya. Kemudian Allah menciptakan angin gitu ya. Kemudian itu yang bergumpal-gumpal itu diiniin dulu. Oh, Dibentangkan dulu. Kayak sekarang itu kan ya merata ya. Nah, terus dibentangkan kemudian turun hujan. Gitu ya. Nah, itu kegembiraan orang yang bertani. Ya kalau dulu ya mungkin memang dulu ya begitu. Gitu ya. Nanti. Iya, tapi kan bukan dulu zaman kita. Ini dulunya zaman Rasulullah. 14
1400 tahun yang lalu terjadi kan. Nah sekarang juga masih sulit itu kan. Zaman dulu kayaknya kalau nunggu-nunggu hujan tuh itu banget gitu, Bu. Iya. Soalnya kemaraunya seringnya panjang. Ya iya. Nah, panjang ya. kan setahun 2 kali di rumah. iya. Nah Ibu di sini kan Bu ya disebut namanya angin apa Bu? Angin rahmat Bu ya. Nah, nanti kan ada 4 angin rahmat, ada 4 angin azab Bu ya. Baik, itu apa 48 Bu ya? Iya. Kok kayaknya lama 48. Panjang. Baik, sekarang berapa Bu? 49 Bu ya. Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi la mublisin. Baik Ibu. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka yaitu dahulunya putus harapan Bu ya. Putus harapan, putus asa. Kenapa? Enggak turun-turun hujan. Kalau enggak turun-turun hujan kan enggak ada kehidupan. Iya, enggak ada kehidupan Bu ya. Kehidupan binatang-binatang ternak, walaupun kehidupan apa Bu? Kehidupan tanaman gitu ya. Jadi sampai apa Bu? Putus harapan gitu ya. Kalau sekarang orang putus harapan di kampung enggak hujan-hujan, dia nyari nafkah ke kota Bu ya. Gitu, nyari kasab Bu ya. Kalau di saya suka bilang kasab ya. Kasab itu usaha gitu. Lah kalau di Bima Kasab apa surat apa? Tabasyada Abil Hamid. Iya, itu kan ada kasabnya kan. Kasab itu usaha Bu ya. Ya usaha. Nah usaha Bu ya. Nah kalau dulu kan waktu ini turunnya di mana? Diceritakan di mana? Di Mekah kan ya Bu ya, di Arab lah Bu ya. Kan ya mungkin penghasilannya ya mungkin dari hasil tani dan hasil tanaman dan hasil ternak gitu ya. Nah begitu. Jadi apa Bu? Apa namanya mereka yaitu dahulunya putus harapan Bu ya. Nah, tapi setelah turun hujan ya mereka gembira gitu ya. Putus harapannya belakangan, bergembira duluan kan? Ya emang begitu, kita sering begitu Bu ya. Kalau menurut kita mah, kau kenapa nggak putus harapan dulu baru bergembira gitu ya? Ya itu terserah Allah orang ini ya. Allah yang bicara Bu ya. Ini kan tadi kan disebutkan bergembira dulu kan? Enggak putus harapan dulu kan? Nah, kalau kayak kita seorang putus harapan dulu baru turun hujan bergembira kan gitu Bu ya. Ya udah, kita apa adanya aja di Al-Qur'an Bu ya. Emang nggak mungkin salah apa namanya firman Allah. Paham tuh Bu ya? Baik, ayat 50. Baik. Fanzur illa asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik Ibu. Udah tadi yang putus harapan. Yang sedikit tuh, yang putus asa itu Bu ya. Yang tadi saya cerita seharusnya kalau menurut kita kan putus asa dulu, baru gembira kan? Ini diceritakannya gembira dulu, baru belakangan putus asa, putus harapan. Baik, ya. Baik Ibu, maka perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah. Nah kan ini diceritakan, yang tadi rahmat Allah bukan? Dengan adanya apa? Dengan adanya angin Bu ya, dengan itu namanya angin rahmat Bu ya, angin rahmat Bu ya. Maka perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah. Yaitu tadi turun hujan itu kan rahmat Allah. Kenapa? Dengan apa namanya suburnya tumbuh-tumbuhan Bu ya. Sumurnya tumbuh-tumbuhan, kemudian ternaknya pada gemuk, gitu kan itu rahmat kan? Iya, gitu ya. Jadi apa Bu, perhatikanlah. Jadi kita itu jangan kalau udah dikasih nikmat nggak memperhatikan sebab-sebabnya, gitu kan? Jadi sih apa? Perhatikanlah kepada bekas-bekas rahmat Allah. Kemudian betapa dianya di sini Allah ya. Betapa dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Kan nggak turun-turun hujan sampai putus harapan Bu ya, sampai putus asa itu kan karena nggak ada hujan kan gitu ya. Nah kemudian bumi kan mati kan, pepohonan pada mati kan, kemudian ternak-ternak juga pada kurus gitu. Kenapa nggak ada makanan kan? Kalau nggak ada air kan nggak ada
nggak ada rumput-rumput, nggak ada pepohonan kan binatang juga nggak ada makanan gitu ya. Nah, betapa dianya Allah menghidupkan bumi kan sesudah matinya kan gitu Bu ya. Nah kan tuh tanah udah kering kerontang Bu ya, udah pada mati pepohonan, kemudian turun hujan, apa Bu, dihidupkan lagi ya. Nah, dihidupkan lagi oleh apa? Oleh air hujan. Yang menciptakan air hujannya siapa? Dari mana? Langitnya dari mana? Samudra ya gitu. Terus ya begitu. Begitu Bu ya. Nah kemudian Bu ya, itu Ibu ya, kan Ibu kalau aslinya air laut itu kan asin Bu ya. Nah kemudian menguap ke atas, turun ke bumi jadi tawar apa jadi asin? Tawar. Nah itu kan istilahnya itu kan Allah yang menyuling kan? Kalau umpamanya turunnya asin juga seperti di laut, bisa hidup, bisa ada kehidupan enggak? Enggak, mati gitu Bu ya. Nah, gitu. Iya, nah, begitu Bu ya. Nah, jadi disuling sama Allah itu Bu ya, kalau kata bahasa sekarang Bu ya, sehingga turun airnya tawar. Kalau turun airnya seperti sama ada air laut Bu ya, tidak akan ada kehidupan. Paham ya? Baik binatang maupun pepohonan. Yang hidup ikan aja kali ya kalau asin. Enggak. Ikan juga kalau ikan darat mah ikan tawar mah nggak bisa hidup di air asin kayak gitu. Kan air laut itu asinnya kan sampai ini, sampai pahit. Iya. Maaf ya. Saya dulu ngojai mandi ya, berenang di laut mati Bu. Ini bukan main asin, pahit Bu ya. Pahit ya. Iya. Itu saya renang di laut mati itu Bu. Laut mati kan kadar garamnya 30% ya. Kadar laut mati itu ada yang bilang 35% kadar garamnya gitu Bu ya. 30 Laut sini mah paling berapa ya? Iya, paling berapa persen. Laut mati itu sampai 35% kadar asinnya Bu ya, kadar garamnya gitu Bu ya. Tapi enggak gatel ya Bu? Enggak, malah dipakai obat. Kalau Di dari mana tuh di Yordania ya Bu? Di Yordan. Ya di Yordan Bu ya. Jadi kan kalau laut mati itu kan saya cerita tuh waktu anak-anak ngaji ya. Terus kata si Olil, kata guru saya Bu, kalau laut mati itu adanya di Israel katanya gitu. Iya emang mengalirnya begitu. Kalau Bu Ijah mandi di situ di laut mati yang adanya yang di Yordan gitu. Saya jelasin nih seperti Pulau Jawa gitu kan. Pulau Jawa kan, lautnya Laut Jawa kan. Nah terus Laut Jawa, kemudian kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Di sana juga begitu Bu ya. Jadi Bu Ijah pas mandinya tempat rekreasinya di laut mati yang di Yordan gitu Bu ya. Nah, begitu Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Baik. Jadi kalau kita mau cerita lagi tentang umat Lut, seru juga kan cerita umat Lut Bu ya. Tapi nggak usah diceritain lagi nanti lagi Bu ya, karena udah ceritain. Baik. Nah, baik Bu. Betapa dia Allah ya menghidupkan bumi sesudah matinya. Kan terus hidup lagi kan Bu ya. Nah, kemudian sesungguhnya yang demikian Bu ya, dianya Allah Bu ya. Dialah menghidupkan yang mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu ya. Nah, Ibu, kalau umpamanya ada orang, maaf Bu ya, kalau umpamanya ada orang yang nggak percaya Bu ya, masa sih kan di Quran juga diceritakan Bu ya, masa orang udah jadi debu gitu ya, udah tinggal tulang belulang masa bisa hidup lagi kan gitu ya. Nah di sini Bu ya diceritakan sama Allah Bu ya, yaitu orang yang mati bisa hidup lagi. Kita ngambil pelajaran di dunia Bu ya, Bu ya. Kalau kemarau panjang, pohon-pohonan pada mati, kemudian mati kan, di bumi kan nggak ada pada mati kan pepohonan gitu ya. Nah kemudian turun hujan, kemudian hidup lagi. Nah gitu ngambil logikanya gitu aja Bu ya. Allah mampu menghidupkan pepohonan yang sudah mati dengan cara menurunkan hujan. Nah nanti juga di sini Ibu ya, dialah menghidupkan yang mati kata Allah Bu ya.
dan Dia Maha Kuasa. Nah, Ibu nanti menghidupkan yang mati, Bu ya. Itu kan semua udah di dalam kubur, Bu ya, di dalam tanah, Bu ya. Nah, kemudian hari kebangkitan itu, Bu ya, hari kebangkitan Ba'ats, Bu ya. Hari Ba'ats, hari kebangkitan itu, Ibu, sebelum hari Ba'ats itu, Bu ya, Allah turunkan hujan, gitu ya. Allah turunkan hujan. Nah, kemudian pada timbullah itu, Bu ya, dari dalam kubur, yaitu manusia-manusia yang yang sudah pada meninggal, gitu, yang sudah pada meninggal, gitu ya. Nah, kemudian Ibu, setelah diturunkan hujan, itu yang di dalam kubur itu pada keluar seperti sayuran, gitu ya, gitu. Jadi tumbuhnya tuh bareng, gitu ya. Katakanlah kalau umpamanya toge, gitu ya. Toge kan kalau umpamanya numbuh kan bareng, gitu, Bu ya. Apa bahasanya? Apa, Bu? Bereng. Iya, berang ya. Breng kalau bahasa saya, breng pada numbuh, gitu ya. Nah, itu nanti manusia itu seperti itu. Maupun yang dari Iya. zaman dulu gitu ya. Dari zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Iya, Adam gitu ya. sampai yang Nah, baru kayak hidup toge. Iya. Nah, itu Ibu tumbuhnya dari mana? Dari tulang ekor, Bu ya. Nah, jadi bisa dibangkitkan lagi itu tumbuhnya dari tulang ekor, Bu ya. Makanya tulang ekor itu, Bu ya. Ini tulang ekor sekarang ini lagi ngerekam loh, Bu. Jangan dikira, Bu ya. Nih, Bu ya, yang lagi ngerekam nih, Bu ya. Nih, bumi yang didudukin ngerekam, Bu ya. Ini malaikat ngerekam. Ini tulang ekor ngerekam. Ini nanti banyak saksinya, Bu. Banyak saksinya, Bu ya. Iya, nggak bisa. Nah, jadi nanti banyak saksinya, Bu ya. Sampai ke bumi-bumi jadi saksi, Bu ya. Sampai ke tulang-tulang ekor itu, ini sekarang tulang ekor lagi ngerekam, Bu ya. Ini bumi juga lagi ngerekam, gitu ya, Bu ya, begitu, Bu ya. Makanya nanti kalau sudah dibangkitkan, gitu, Bu ya, semuanya banyak saksinya, Bu ya. Saksinya, Bu ya. Termasuk bumi, termasuk ini, termasuk catatan, itu nanti semua jadi saksi, ya. Ibu duduk di mana akan jadi saksi, ya. Ibu duduk di Mekah, Ibu duduk di Masjidil Haram, Ibu duduk di Masjidil Aqsa, Bu ya. Ibu duduk di masjid di Madinah, gitu, Bu ya. Nabawi, itu akan jadi saksi, Bu ya. Makanya dulu, Bu ya, waktu saya haji, Bu ya, ada orang membawa bawa batu, Bu ya. Kata saya, untuk apa? Untuk ya itu juga pasti disuruh gurunya lah, Bu. Kalau nggak disuruh gurunya dia tahu dari mana, gitu ya. Bawa batu katanya. Kata saya, untuk apa batunya? Nanti disesep-sesepin, kalau bahasa saya disesep-sesepin di apa? Di batu-batuan. Bukan di apa? Bukan, Jabal Rahmah itu apa? Arafah. Katanya nanti disesep-sesepin, katanya di Arafah, katanya gitu. Terus kata saya, untuk apa? Untuk saksi, katanya gitu. Masya Allah, kata saya. Ibu, Bapak, kebetulan satu regu ya. Ibu, Bapak, ini semua yang didudukin sama kita ini nanti di akhirat sudah disaksi. Ngapain bawa saksi dari Indonesia batu 7 biji? Ya pasti gurunya lah. Kalau enggak dari gurunya, mereka nggak ujung-ujung ngerti kan? Gitu, Bu ya. Ya, jadi di mana tanah yang diinjak sama kita, yang pernah diinjak sama kita, di mana tanah yang pernah dikonversi itu semuanya akan jadi saksi. Paham tuh, Bu ya? Saya rasa cukup dulu, Bu ya. Sampai ayat berapa, Bu? 50. Alhamdulillah. Udah lewat, Bu ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu ya. Kita bisa mengkaji Al-Qur'an.